Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hakim Makarim dari kelas 12 IPA 5. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari matematika wajib, yaitu trigonometri. Dalam trigonometri, kita akan mengenal ketiga istilah yang ada untuk kita pelajari. Yang pertama ada sin atau sinus, yang kedua ada cos atau cosinus, dan yang terakhir yang ketiga yaitu tan atau tangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mencari ketiga istilah tadi, sinus, cosinus, dan tangan, khususnya pada segitiga siku-siku ini? Untuk mencari nilai dari sinus, cosinus, dan tangen dalam segitiga siku-siku ini yang sudah saya gambar ini. Untuk mencari nilai sinus, kita lihat dari bentuk segitiga siku-siku ini. Dalam garis lurus ini namanya garis depan. Lalu untuk garis yang horizontal di bawah ini bernama garis samping. Dan untuk yang miring ini sesuai dengan namanya, garis miring. Nah, kita kembali lagi, bagaimana caranya kita mencari nilai dari sinus. Sinus dirumuskan dengan depan per miring, atau kalau disederhanakan jadi de per mi, demi, yaitu A per C. Untuk mencari nilai cosinus dirumuskan dengan cara samping per miring, atau kalau disederhanakan menjadi sa per mi. Dan yang terakhir, untuk mencari nilai tangen dirumuskan dengan depan per samping atau desa. Untuk lebih diperjelas lagi agar lebih mudah, langsung saja kita menuju ke prakteknya cara mencari nilai sin, cos, dan tan. Sudah saya buat
garis segitiga siku-siku dan diberikan angka-angka di tiap sisi-sisinya, depan, samping, dan miring. Untuk pertama, mencari nilai sin, yaitu depan per miring. Maka dalam segitiga siku-siku ini, bagian depan kita sudah tahu yang tegak lurus ini ada angka 5, dan yang miring, garis miring ini ada angka 3. Maka kita bisa tulis 5 per 3. Oke. Lalu yang kedua, mencari cos. Dirumuskan yaitu samping per miring. Garis samping, yaitu garis yang horizontal ini, ada angka 2. Lalu garis miring yang tadi ada angka 3. Maka kita tulis 2 per 3. Oke. Dan yang terakhir, tan. Nilai tan yaitu D per sa, depan per samping. Dalam segitiga siku-siku ini, untuk garis depan yaitu yang tegak lurus angka 5, dan yang samping yang di bawah horizontal ada angka 2. Maka kita tulis 5 per 2. Sebelumnya kalian telah mengerti bagaimana caranya mencari nilai dari sin, cos, dan pada segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya pada pembahasan trigonometri, bahwa trigonometri itu mempunyai sudut-sudut istimewa yang dimulai dari sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan yang terakhir 90 derajat. Kita bisa mencari sudut istimewa dari ketiga ini, sin, cos, tan. Untuk yang pertama, kita akan mencari nilai dari sudut istimewa dari sin. Kita cari di sudut 0 derajat, kita hanya tuliskan saja 0 derajat. Kita tuliskan 0. Lalu 30 sampai seterusnya kita tuliskan 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu kita berikan akar pada masing-masing angka. Nah, setelah kita berikan akar, kita sederhanakan. Pada sudut 90 derajat, tadi kan angkanya 4. Kita berikan akar menjadi 2. Akar dari 4 adalah 2. Maka kita tulis 2 di sini. Selanjutnya, setelah kita sederhanakan, kita kalikan dengan 1 per 2. Untuk sudut 0 derajat, kita kalikan dengan 1 per 2, hasilnya tetap 0. Untuk di sudut 30 derajat, kita kalikan dengan 1 per 2. Maka hasilnya jadi 1 per 2 dikali 1 sama dengan 1 per 2. Kita tulis 1 per 2. Nah, untuk sudut 45 derajat, kita kalikan dengan 1 per 2, hasilnya 1 per 2 akar 2. Nah, yang di sudut 60 derajat, kita sama kalikan dengan 1 per 2, hasilnya 1 per 2 akar 3. Dan yang terakhir, tadi sini angkanya 2. Kalau kita kalikan dengan 1 per 2, maka hasilnya 1. Oke. Selanjutnya kita mencari sudut istimewa dari cos ya. Nilai sudut istimewa dari cos kita gampang sekali, hanya dengan membalikkan nilai dari sin dari kanan ke kiri, kita cantumkan di kolom cos dari kiri ke kanan. Oke, coba kita lihat ya, hanya dengan kita balik saja. 1,
sin 90 derajat hasil 1, cos 0 derajat hasil 1. Begitupun seterusnya. 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, dan 0. Ini berbeda. Ini hanya kebalikan dari sinnya saja. Nah, untuk terakhir kita mencari sudut istimewa dari tan. Sudut istimewa dari tan gampang sekali. Kita hanya membagikan saja sudut istimewa dari sin kita bagikan dengan sudut istimewa dari cos. Yang pertama 0 dibagi 1, maka hasilnya oke, kita lanjut dari sin dibagi cos. 0 dibagi 1 hasilnya 0. Nah, untuk tan 30 derajat 1/2 dibagi 1/2 akar 3. Nah, di 1/2 akar 3 ini kita masih mempunyai nilai 1/3 akar 3. Maka ya sin dibagi cos untuk tannya hasilnya 1/3 akar 3. Nah, untuk tan 45 dua-duanya sama-sama mempunyai akar 2, maka kalau kita bagi hasilnya 1. Oke. Nah, tan 60 derajat 1/2 akar 3 dibagi 1/2, tersisa akar 3. Kita tulis akar 3 di sini. Nah, dan yang terakhir 1 dibagi 0 hasilnya ya kita ingat. Oke. Pada video ini saya hanya menjelaskan sedikit materi dari trigonometri, yaitu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu perbandingan sudut-sudut trigonometri yang seperti kita sudah ketahui, yaitu ada sin, cos, dan tan. Lalu kita telah belajar tentang sudut-sudut istimewa, dan untuk selanjutnya pada di bagian terakhir ini saya akan langsung memberikan contoh soal. Nah, saya sudah menuliskan segitiga siku-siku dengan A, B, C, dan A, B, C. Nah, dalam soal ini ditanyakan kita mencari sin theta ya, sin theta. Seperti yang kita ketahui, sin itu rumusnya depan per miring. Maka sin theta kita bisa langsung cari hasilnya, yaitu d per mi, atau kalau kita ubah dengan variabel ya, yaitu depan per miring, di sini ada C, di sini ada B, maka hasilnya C per B. Oke. Nah, untuk soal kedua, ini berkaitan dengan sudut istimewa yang kita pelajari tadi. Ada sin 30 derajat dikali cos 60 derajat dikurang cos 30 derajat dikali sin 60 derajat. Langsung saja ya, kita sudah tahu sin 30 derajat dan cos 60 derajat nilai sudut istimewanya sama-sama 1/2. Kita tulis 1/2 ini dikali 1/2 dikurang cos 30 derajat dikali sin 60 derajat, keduanya sama-sama punya nilai 1/2 akar 3. Maka kita tulis 1/2 akar 3 kali 1/2 akar 3. Nah, langsung saja kita kalikan biasa. 1/2 kali 1/2 hasilnya 1/4. Oke. Nah, untuk yang ada angka akar ya nih, kita kalikan saja dulu. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya akar 9. Kita taruh sebagai pembilang di atas. Akar 3 akar 9 hasilnya berapa? 3. Lalu untuk yang penyebutnya 2 kali 2 kita kalikan biasa. Jadi hasilnya 3/4. Nah, kita kurang hasilnya yaitu negatif 1/2.
Nah, ini hasilnya 1/2. Untuk soal terakhir, sin alfa sama dengan 5/13. Nah, alfanya ini sudutnya lancip, maka cos dari alfa. Nah, dalam soal ini kita harus mencari cos alfa. Dalam soal ini kita juga sudah mengetahui bahwa sin alfa itu sama dengan 5/13. Nah, rumus sin sebelumnya kita tahu bahwa depan per miring. 5 itu depan per 13. 13 itu miring. Nah, saya sudah buatkan segitiga siku-siku ini. 5 tadi depan di bagian sini yang tegak lurus, dan 13 itu miring. Nah, garis miring ini 13. Sekarang kita tinggal mencari cos alfa. Untuk mencari cos alfa, untuk di bagian sini ya, karena cos alfa itu samping per miring. Nah, untuk mencari nilai samping ini atau garis horizontal ini, kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu dengan akar. Nah, yang miring dikurang depan, berarti 13 dikurang 5. Jangan lupa dua-duanya dipangkatkan 2. Jadi 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Nah, 13 kuadrat hasilnya 169. Dikurang 5 kuadrat hasilnya 25. Maka hasilnya 169 dikurang 25, hasilnya 144. Nah, hasil dari akar 144 sama dengan 12. Maka kita sudah mendapatkan untuk garis di samping ini, ya garis samping garis horizontal ini nilainya 12. Maka kita langsung bisa mencari cos alfa. Cos alfa itu rumusnya samping per miring. Maka cos alfa itu hasilnya 12/13. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya hanya menjelaskan dasar-dasar dari trigonometri seperti yang pertama tadi, yaitu perbandingan trigonometri yang ada sin, cos, dan tan. Lalu yang kedua, saya juga telah menjelaskan sudut-sudut istimewa dari sin, cos, tan 0 derajat sampai 90 derajat. Dan sebelumnya juga saya meminta maaf atas kurangnya dalam video ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.